Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Arni Surwanti dari Pusat Studi Disabilitas dan Kemanusiaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan pentingnya pendidikan pengurangan risiko bencana bagi anak penyandang disabilitas. Mengapa pendidikan pengurangan risiko bencana itu penting? Kali ini kita melihat pada kondisi yang ada di Indonesia, kita lihat bahwa Indonesia itu terletak pada ring of fire, sehingga kondisi inilah yang menjadikan di Indonesia ini sering kali terjadi bencana, entah itu gempa, entah itu banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Mengapa penyandang disabilitas ini perlu kita perhatikan ketika terjadi bencana? Seperti kita ketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas di dunia ini rata-rata berada pada jumlah 10-15%. Hal ini adalah merupakan jumlah yang cukup besar. Apabila kita kaitkan dengan kondisi bencana, berdasarkan data dari United Nations Department of Economic and Social tahun 2014 itu menyatakan bahwa angka kematian populasi penyandang disabilitas ketika terjadi bencana itu bisa mencapai 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan populasi non penyandang disabilitas. Oleh karena itu perlu adanya suatu langkah-langkah yang perlu diambil bagaimana caranya supaya penyandang disabilitas itu mendapatkan perlindungan dan keselamatan ketika terjadi bencana. Berbagai kebijakan sudah mendorong tentang hal ini. Kita lihat kebijakan baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional itu juga sudah mendorong untuk bisa melindungi penyandang disabilitas ketika terjadi kondisi bencana. Sebagaimana pada UNCRPD, United Nations Convention of the Right of Persons with Disability pada artikel 11 itu menyatakan bahwa negara-negara pihak perlu mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan perlindungan dan keselamatan bagi penyandang disabilitas pada kondisi berisiko, termasuk di dalamnya kondisi berisiko ini adalah ketika terjadi bencana dan di dalamnya termasuk bencana alam. Demikian juga kalau kita kaitkan dengan kebijakan di tingkat nasional di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 khususnya itu perlu memperhatikan. Dan saya menggarisbawahi pada ayat yang menyatakan tentang perlunya perlindungan terhadap penyandang disabilitas apabila terjadi bencana itu untuk mendapatkan hak informasi yang mudah diakses apabila terjadi bencana. Dan penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana. Dan apabila kita kaitkan dengan dokumen SDGs, kita perlu memperhatikan kemungkinan terjadi bencana itu pada Goal 13 tentang penanganan perubahan iklim. Upaya mitigasi bencana ini juga tertera pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ada serangkaian upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Yang pertama bisa melalui berbagai upaya pembangunan fisik yang mencegah terjadinya bencana, misalnya upaya penghijauan hutan, ya, pembuatan bangunan yang tahan gempa dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana. Tetapi ada hal lain yang juga penting di dalam penanggulangan atau pengurangan risiko bencana ini, yaitu melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Dan ini juga perlu diberikan kepada penyandang disabilitas.
Kenapa di sini kita akan mendiskusikan pentingnya pendidikan pengurangan risiko bencana? Karena pada saat ini belum semua penyandang disabilitas itu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mengurangi risiko bencana. Belum banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Kalaupun ada, itu belum dilakukan secara berkelanjutan. Seringkali hanya institusi tertentu atau sekolah tertentu yang ditunjuk sebagai pelaksanaan pendidikan pengurangan risiko bencana. Sehingga apabila kita bicara Indonesia yang terdiri dari 16.000 pulau yang tentunya terdiri dari banyak anak-anak, di sana belum mendapatkan kesempatan pendidikan pengurangan risiko bencana. Nah, di sini kami merekomendasikan alangkah baiknya apabila pendidikan pengurangan risiko bencana ini bisa dilakukan sedini mungkin dari mereka di sekolah dasar ataupun menengah. Ini pendidikan pengurangan risiko bencana ini sangat mungkin bisa dilakukan, dan ini akan bisa lebih efisien dan bisa mencakup jumlah populasi yang mendapatkan pendidikan pengurangan risiko bencana ini menjadi lebih luas lagi apabila pendidikan ini bisa dilakukan di sekolah, ya. Sehingga kalau pendidikan pengurangan risiko bencana yang dilakukan di sekolah, maka semua murid dipastikan akan mendapatkan pendidikan itu dan bisa juga berkelanjutan. Artinya bahwa di level sekolah dasar bisa juga dilanjutkan ke sekolah menengah pertama maupun di SMA, sehingga kita bisa melihat bahwa pendidikan pengurangan risiko bencana bisa dilakukan berjenjang dengan lebih spesifik pada level yang tingkat atas. Apabila kita bicara tentang pendidikan di sekolah, tentunya ada dua alternatif yang bisa ditempuh, ya. Pendidikan pengurangan risiko bencana ini bisa diberikan menjadi suatu mata pelajaran yang menjadi bagian dari kurikulum standar yang ditawarkan suatu sekolah. Atau bisa juga pendidikan pengurangan risiko bencana ini bisa diberikan melalui pendidikan ekstrakurikuler. Kita ketahui bahwa di Indonesia ini telah diberlakukan pendidikan ekstrakurikuler yang wajib dilakukan pada setiap sekolah, itu adalah pendidikan kepramukaan. Sehingga pendidikan pengurangan risiko bencana ini sangat mungkin bisa dilakukan melalui pendidikan kepramukaan. Selain kita belajar praktek bagaimana mengurangi risiko bencana itu bisa dilakukan dengan berbagai macam media, berbagai macam cara yang bisa dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler. Apabila kita bandingkan kedua hal, baik melalui kurikulum menjadi bagian kurikuler atau ekstrakurikuler, saya kira dua hal itu dua-duanya sangat memungkinkan. Hanya saja ada kelebihan dan kekurangannya. Apabila dilakukan di kurikuler, ini tentunya juga dibutuhkan penyesuaian kurikulum, dan untuk itu tentunya tidak bisa dilakukan dengan singkat, perlu persiapan dalam penyesuaian kurikulum. Dan kalau kita lihat pada sistem kurikulum yang berlaku sekarang ini, di dalam kurikulum baik di sekolah dasar, menengah maupun di sekolah menengah atas, itu sudah cukup padat, ya, sudah cukup banyak mata pelajaran yang harus ditempuh. Sehingga apabila itu bisa dilakukan menjadi bagian dari kegiatan yang dilakukan di ekstrakurikuler, itu alangkah baiknya. Sehingga kalau di ekstrakurikuler itu lebih fleksibel, tetap dilakukan secara rutin dan juga berjenjang, ya. Dan lebih menarik lagi, kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan melalui metode dengan nyanyian, dengan permainan
permainan ya, yang tentunya menjadikan murid itu senang di dalam mempelajari tentang pendidikan pengurangan risiko bencana ini. Dan walaupun melalui pendidikan pengurangan melalui pendidikan ekstrakurikuler, saya kira tetap siswa itu bisa mempelajari dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kalau kita bicara kognitif, murid bisa tahu apa itu yang dimaksud dengan bencana, jenis-jenis bencana apa saja yang mungkin terjadi di Indonesia ini, ya. Kemudian juga secara afektif akan membangun nilai, membangun kebiasaan, membangun sikap bagaimana apabila terjadi bencana. Dan juga psikomotorik, siswa juga bisa mengetahui bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana menghindari risiko-risiko apabila terjadi bencana. Nah, itu yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Harapannya dengan melalui pendidikan pengurangan risiko bencana ini akan bisa mengurangi jumlah korban apabila terjadi bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.